Groundbreaking pembangunan dapur makan bergizi gratis pesantren Sumatera Utara. Program Presiden Republik Indonesia di Pondok Pesantren Mawaridussalam, Batangkuis, Deli Serdang, Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Himne Oh Pondokku dengan irama 4/4 jatuh kepada hitungan ke pertama. Nadanya
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kami muliakan Dewan Nadhir Wakaf Pesantren Mawaridus Salam, Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Mawaridus Salam, Ketua Dewan Pembina Yayasan BPIR Bapak Majen TNI Purnawirawan Musa Bangun, Ketua Umum Induk Kopontren Pondok Pesantren Bapak Haji Habib Jazuli, Bendara Umum Inkopontren Sumut Bapak Insinyur Haji Muhammad Ashari, Bapak Haji Ruslin Bintang, Ibu Malahayati SP, Ibu Mirnawati SE, anggota BPIR Bapak Majen TNI Hari Mulyono, pimpinan Basnas Sumatera Bapak Dr. Haji Sultan Trikusumo MA, Wakil Bupati Deli Serdang terpilih periode 25-2029 Bapak Lomlong Suwondo SS, pimpinan Pondok Pesantren se-Sumatera Utara, Bapak Camat Kecamatan Batang Kuis, Bapak Kapolsek Kecamatan Batang Kuis, Bapak Dan Ramil Kecamatan Batang Kuis, Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Kecamatan Batang Kuis, Bapak Kepala Desa Tumbatan Nibung, serta asatidz dan ustadzah Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, serta santri dan santriwati pesantren Mawaridus Salam. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berhadir, bisa berkumpul di pesantren Mawaridus Salam. Terutama sekali kepada tamu-tamu kami yang telah hadir, yang mana di antara tamu-tamu kami ini barangkali ada yang sudah kesekian kalinya datang ke pesantren Mawaridus Salam. Bahkan ada juga barangkali tamu-tamu kami yang datang ke pesantren Mawaridus Salam ini baru pertama sekali, bahkan baru mendengar kalau di sini ini ada pesantren. Alhamdulillah, bapak-bapak semua dan ibu-ibu semua telah berhadir di pesantren Mawaridus Salam. Saya mendengar sesungguhnya acara yang kita buat di sini ini pada awalnya tidak di sini. Kami pun turut serta senang karena apa? Kami nanti akan makmum dapat undangan. Tahu-tahu tiba-tiba berubah, katanya berada di pesantren Mawaridus Salam. Akhirnya kita pun menerima dengan tangan terbuka. Alhamdulillah, sebagaimana Bapak Ibu saksikan. Oleh karena itu ya mohon doanya semoga acara yang kita tunggu-tunggu nanti insya Allah berjalan dengan sebaik-baiknya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya walaupun pesantren ini berdiri adalah tahun 2010, ketika itu kalau tidak salah juga pernah acara peletakan batu pertama oleh Menteri Agama Bapak Lukman. Ketika itu kalau tidak salah di sini, walaupun pada akhirnya masjidnya tidak di sini gitu loh.
Tapi yang uniknya ketika Bapak Menteri datang itu awalnya senang, kemudian berduka, akhirnya senang kembali. Acaranya begini, Pak. Sebulan berikutnya dalam Ramadan itu ada kunjungan ke Mawaridus Salam. Begitu tepat harinya, hari hanya tahu-tahu mansuhun, tak terdaftar kunjungan ke Mawaridus Salam. Akhirnya petunjuk daripada senior kita, sudah kamu datang saja ke bandara sana. Alhamdulillah Pak Lukman ketika itu lagi duduk sendirian. Almarhum Buya Syahid Marhum, ya alhamdulillah itu pada waktu itu beliau langsung dengan gayanya langsung duduk di sampingnya. Gini saya, ya itu dengan gaya beliau. Ini sebulan yang tahu lalu kami dapat jadwal begini-begini, kok hari ini nggak ada, tolonglah. Langsung begitu dipanggil ajudannya, sini, kita kepulangan kita ditunda sekian. Pendek ceritanya alhamdulillah akhirnya berkesempatan untuk acara di sini peletakan baru terutama pembangunan masjid, alhamdulillah. Jadi insya Allah setiap acara kita adakan di sini, nanti begitu peletakan batu pertama adalah di lokasi. Termasuk juga pada waktu itu Bapak Bupati Deli Serdang Pak Ashari, acaranya di sini, peletakannya di gedung, yaitu Gedung Indonesia. Sekali lagi terima kasih tamu-tamu kami yang telah berhadir pada kesempatan hari ini. Mungkin barangkali kami tidak perlu perpanjang kalam. Yang pada intinya kami bersyukur, kami bersenang, anak-anak kami juga bersenang. Seiring dengan pelaksanaan apa yang diprogramkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia yang pada akhirnya direspon ke seluruh Republik ini, yang alhamdulillah pada hari ini Mawaridus Salam sebagai pilihan pertama untuk peletakan batu pertama terkait dengan pembangunan ini. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih asalah perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yang sama-sama kita banggakan yaitu Ketua Dewan Pembina Yayasan PPIR Bapak Maijen TNI Purnawirawan Nusa Bangun, begitu juga dengan Bapak Maijen TNI Hari Mulyono selaku sekretaris dari PPIR. Kemudian hadir di sini juga menemani kami dari Info Kontrak yaitu Abangna, Bang Azari, menemani kami ke sini untuk menghadiri acara groundbreaking di Sumatera Utara. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya Ayahanda Haji Rusli Bintang, semoga dalam keadaan sehat walafiat terus menerus. Kemudian teman-teman dari Inkofontren, ada Kak Mirna, ya, kemudian juga ada Ibu Malaya HTSP, kemudian juga tentunya Ketua Pusko Pontren Sumatera Utara Kiai Sultani, kemudian juga Sohibul Bait dari Pondok Pesantren Mawaridus Salam
Kemudian juga di sini ada pimpinan Pondok Pesantren se-Sumatera Utara. Kemudian juga ada hadir insya Allah dari Pak Camat maupun Pak Kapolsek beserta juga pengurus PPR di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Awalan nahnu naqulu alhamdulillahirabbil alamin. Sedikit merewind mengingat masa-masa kami dulu di pesantren, yang mana pasti kalau pondok pesantren setidaknya mendapatkan ilmu tentang masalah bahasa Arab. Jadi bahasa Arab masih bisa sedikit-sedikit lah seperti itu. Itu manfaat di pondok. Maka dari itu mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berkumpul di salah satu bumi bagian Indonesia di wilayah barat, di ujung barat setelah Aceh, yaitu di Sumatera Utara, dalam agenda acara yang insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi, karena visi misi dari program ini sangatlah mulia. Maka dari itu kita harus lakukan dengan yang baik pula untuk generasi kedepannya, masa depan bangsa yang insya Allah akan cemerlang. Salawat serta salam kepada juga Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita. Mari kita berharap semuanya bersalawat kepada Nabi kita agar kita nanti mendapatkan syafaat nanti yang berakhir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita sambutan ini dimulai, mari kita bacakan suratul Fatihah kepada ayahanda pimpinan pondok pesantren yang kalau mendengar dari sejarahnya itu terkait dengan dapur yang ditandatangani ini pada hari ini sangatlah mengharukan. Baru meninggal kurang lebih 2 minggu 2 pekan kemarin, yang telah sangat semangat untuk mempelopori untuk ikut serta dalam program makan bergizi gratis pembangunan unit pelayanan, yaitu kepada almarhum Kiai Haji Dr. Andi Syahid marhum MA. Kita baca pada surat Al-Fatihah. Alinatin wa kulinatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Perlu kami sampaikan bahwasanya sedikit tentang masalah induk koperasi pondok pesantren yang mana didirikan tahun 94. Jauh sebelum itu perlu disadari bahwasanya pondok pesantren adalah bagian daripada basis perjuangan bangsa, yang tentunya pondok pesantren menjadi pencetak para pejuang-pejuang bangsa. Maka dari itu harus kita kenang selalu bahwasanya pondok pesantren bagian daripada kemerdekaan bangsa ini. Dan tentunya induk koperasi pondok pesantren yang didirikan tahun 94 oleh Kiai Nur Iskandar dan juga Presiden Republik Indonesia yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur tahun 94 di Solo. Perjalanan waktu sampailah kami selaku pimpinan di pondok pesantren induk koperasi pondok pesantren. Terkait dengan program makan bergizi gratis yang sama-sama kita pahami bahwasanya memiliki misi mulia yang harus kita jaga, harus kita sama-sama sukseskan. Yang pertama adalah terkait dengan masalah stunting dalam rangka Indonesia Emas tahun 2045. Maka dari itu penting bagi kita, generasi kita, anak muda kita, setidaknya masa sekolah itu mendapatkan kepastian gizi yang tepat. Maka dari itu ini adalah program yang tepat untuk kita dukung, kita support semuanya, apalagi di wilayah pondok pesantren yang sudah setidaknya terjaga akan ilmu-ilmu agamanya, akan akhlaknya, apalagi kalau mendapatkan makan bergizi yang lebih baik. Itu yang pertama misinya. Kemudian misi yang kedua adalah tentunya untuk pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan nanti adalah 8%. Karena dalam program ini harus melibatkan daripada masyarakat dan pondok pesantren untuk mensuplai terkait dengan produk-produk yang nanti akan dikonsumsi di masing-masing unit pelayanan ataupun dapur.
itu semua insya Allah akan dilakukan, dikolaborasikan di tingkat pusat pondok pesantren maupun di koperasi pondok pesantren maupun masyarakat. Nah ini yang menjadi goals-nya, target-target yang sangat penting untuk perkembangan bangsa ini. Kemudian tentunya bagaimana caranya bisa menekan kemiskinan tersebut bisa 0% di bangsa ini. Mengingat tahun 2045 Indonesia memiliki target adalah sebagai Indonesia emas. Karena ada bonus demografi, jangan sampai bonus demografi tersebut menjadi kerugian demografi buat bangsa ini. Maka dari itu dipersiapkan sejak kali ini, kita harus saling dukung, saling support dari semua pihak. Dari pihak swasta, pemerintah, siapapun itu, kita harus berkolaborasi, harus saling dukung agar program ini sukses karena untuk anak-anak kita nanti di kemudian hari. Kemudian yang perlu disampaikan juga bahwasanya total penerima manfaat yang ada di wilayah Sumatera Utara kurang lebih mencapai angka 700 sampai 800 ribu siswa. Kalaupun santri, kalau nggak salah sih di 120 sampai 200 ribu santri. Yang mana pondok pesantren di wilayah Sumatera Utara mencapai di angka 500-an yang terdata. Kalau tidak terdata sampai angka 1000. Secara nasional santri seluruh Indonesia itu kurang lebih 5 juta, Pak. 5 juta. Kemudian pondok pesantren itu sampai di 40.000 di sebarannya di seluruh Indonesia. Maka dari itu ini bagian daripada upaya kita bersama. Mari kita dukung, dan insya Allah kalau pondok pesantren itu namanya masak banyak, namanya mengatur dalam mengasahnya sudah terbiasa. Tapi mungkin perlu distandarkan secara manajemennya maupun kualitas dari produknya atau kualitas dari makannya untuk jadi lebih baik. Maka dari itu ini insya Allah ada kaitannya dengan gizinya, kaitannya juga dengan gramasinya, segala macam akan diatur dengan Badan Gizi Nasional. Kita doakan agar Pak Prabowo senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga bisa memimpin bangsa ini setidaknya bisa sampai di 10 tahun. Targetnya seperti itu. Agar apa? Agar bisa menjalankan program dengan baik. Mohon sekali lagi doakan Pak Prabowo agar senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani dunia dan akhirat. Kenapa tadi agak sulit? Karena memang targetnya BGN itu adalah tahun ini tuh 5.000 dapur. 5.000 dapur seluruh Indonesia untuk memberikan kepada penerima manfaat 15 juta. Nanti tahun 2027 mencapai kurang lebih 70-80 juta orang yang akan diberikan manfaat makan bergizi gratis ini. Agar dari ibu hamil sampai menyusui, balita dan usia sekolah sampai SMA terjamin gizinya, sehingga itu semua bisa membawa kita mempersiapkan kepada Indonesia yang ke depan yang lebih baik di tahun 2045. Kita harapkan itu semua. Di penghujung acara, karena tadi juga ada pantun, saya pun ada pantun. Disambut di Aceh dan Sumatera Utara dengan meriah. Jangan lupa minum kopi Aceh dan makan durian Medan yang bikin sumringah. Alhamdulillah ada program makan bergizi gratis dari pemerintah untuk masa depan bangsa yang lebih cerah. Demikian, terima kasih. Akhirul kalam. Ya, wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan Ketua Dewan Pembina Yayasan PPIR, Bapak Maijen TNI Purnawirawan Musa Bangun. Kepada Ayahanda dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah pagi ini kita bersama-sama bisa hadir di acara yang mulia ini. Yang saya hormati para pimpinan Forkompinda Kabupaten Deli Serdang yang hadir atau yang mewakili,
Bapak pimpinan Pondok Pesantren Mawadidus Salam beserta para dewan guru dan para santri dan santriwati yang saya cintai, pengurus pimpinan induk koperasi Pondok Pesantren dari pusat beserta rombongan yang sekaligus juga pimpinan PPIR yang di Sumatera Utara yang hadir. Terima kasih Bapak Ibu sekalian bahwa hari ini kita hadir di tempat ini dalam rangka untuk memulai pembangunan salah satu titik sentra pelayanan makan bergizi gratis yang merupakan program dari pemerintah pusat yang merupakan bagian dari janji politik dari Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Saya hadir di sini mewakili PPIR. Kebetulan saya juga dari awal ikut terlibat dalam merumuskan dan merancang bagaimana Badan Gizi Nasional di pusat untuk merealisasikan program makan bergizi gratis di seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah ternyata induk koperasi Pondok Pesantren juga mengambil peran untuk secara mandiri membangun sentra dapur di semua pesantren di seluruh Indonesia. Ini dengan demikian akan sangat membantu Badan Gizi Nasional untuk mempercepat semua yang tadi arahan Bapak Presiden. Diharapkan di tahun 2025 ini maka penerima manfaat dari makan bergizi itu akan makin meluas dan bisa menjangkau kepada seluruh anak-anak sekolah di Indonesia mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Bapak Ibu sekalian dan para santri santriwati yang saya cintai, Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki obsesi untuk membangun sumber daya manusia di Indonesia sudah sangat lama. Beliau waktu pertama kali ikut di politik, dia sudah mencanangkan yang namanya program revolusi putih. Waktu itu beliau katakan kepada kami bahwa revolusi putih adalah memberi minuman susu gratis kepada semua anak sekolah. Dan hari ini setelah beliau jadi presiden, beliau wujudkan justru bukan hanya minum susu gratis, tetapi juga dengan program makan bergizi minimal sekali sehari. Ya. Kenapa? Karena beliau mengatakan bahwa masa depan kita berada di tangan anak-anak muda kita. Dari bayi-bayi yang dikandung oleh ibu kita, setelah lahir, mulai dari perawatan mereka oleh ibu, keluarga, masuk ke pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA. Di tangan mereka inilah masa depan bangsa dan negara kita. Maka Pak Prabowo mengatakan program ini harus berhasil. Maka diharapkan partisipasi dari semua kalangan, dan alhamdulillah ternyata itu koperasi Pondok Pesantren mendapatkan manfaat itu dan tergerak untuk ikut bagaimana mempercepat program ini. Karena tantangan kita ke depan adalah persaingan antar bangsa. Persaingan antar bangsa itu sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu ditentukan oleh sejauh mana tingkat kecerdasan anak mudanya, tingkat keimanan anak mudanya untuk bisa menjadi inovasi penciptaan barang baru untuk kepentingan manusia. Hari ini semua teknologi yang kita dapatkan, yang kita pegang sehari-hari masih diproduksi oleh penemuan orang lain. Adik-adik rata-rata mungkin sekarang pegang HP, itu semua chipnya masih diciptakan oleh orang-orang pintar dari negara lain.
Ke depan anak-anak Indonesia harus mampu untuk melebihi dari itu. Itulah yang diharapkan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Negara ini akan bisa survive, bisa tetap tegak apabila kita bisa mandiri. Untuk bisa mandiri maka kita butuh generasi muda yang cerdas, punya pengetahuan dan punya keimanan yang kuat. Maka negara kita akan menjadi negara yang maju, sejahtera dan abadi sebagai negara yang merdeka. Kita tahu di belahan dunia lain hari ini banyak peristiwa-peristiwa kekacauan ataupun berupa penindasan atau konflik, semuanya karena perebutan kekayaan sumber daya alam. Saudara-saudara kita di Timur Tengah, di Suriah, di Palestina, semua itu karena hegemoni dari negara-negara yang lebih kuat. Untuk itu, apa yang ditanyakan oleh Presiden kita untuk membangun sumber daya manusia menjadi harapan kita semua, maka kalian para santri, santriwati adalah masa depan kita semua. Maka kita sambut program ini. Kita tahu ini belum bisa memenuhi 100% apa yang kita harapkan, tetapi program ini sudah bisa men-trigger, memacu semua stakeholder yang berkaitan dengan pembangunan manusia untuk berpikir sesuai dengan apa yang diamankan oleh Presiden. Jadi harapan kita, maka hari ini kebetulan Lincoln Conference membangun salah satu sentra pelayanan makan bergizi di pesantren Mawaridis Salam, dan hari ini akan kita groundbreaking. Mungkin 6 bulan ke depan secara fisik bangunan sudah jadi, setelah itu mungkin secara operasional untuk bisa langsung melayani makan bergizi itu bagi para santri santriwati. Karena tiap titik itu diharapkan mungkin antara 2.000 sampai 3.000 murid yang dilayani, maka bisa mencakup dengan mungkin sekolah-sekolah yang di sekitar pesantren ini. Jadi sekali lagi terima kasih kepada pimpinan pondok pesantren Mawaridis Salam, dan tentunya kepada pimpinan Lincoln Conference dari pusat atas program ini. Saya tahu mereka kemarin juga baru datang dari Aceh, karena di Aceh juga mereka sudah buat, dan di Sumatera Utara insya Allah setelah dari tempat ini akan bergerak ke pondok-pondok pesantren yang lain yang ada di Sumatera Utara. Itu harapan kita buat kita semua, hingga program pemerintah, program Presiden bisa segera terwujud. Maka harapan kita 5, 10, 20 tahun ke depan akan muncul anak-anak muda Indonesia yang cerdas, beriman dan bertakwa, tetapi punya kemampuan teknologi, punya pengetahuan sains untuk menjawab tantangan kehidupan persaingan antara negara di dunia hari ini. Itu harapan kami utama dari Badan Gizi Nasional. Mudah-mudahan ini bisa terus kita gerakkan dan bisa terwujud. Dan lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan acara ini akan bisa mempercepat program yang telah dicanangkan oleh Presiden kita Pak Prabowo Subianto. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Dr. Haji Sultoni Trikusumo MA kepada Ayahanda dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatina wa ala kulli niyatin sholihatin minna. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كله وإليك المشتكى وأنت المستعان وإليك المشتكى وأنت المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أعنا في جهادنا وكفاحنا في جهاد معهدنا ومعاهدنا في سمطرة الشمالية وفي بناء مطعم li program makan bergizi gratis program Presiden Prabowo Subianto. Ya Allah, ya Allah, yassir lana umurana wala tu'assir alaina ya arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami yang maha agung, yang maha kuasa, yang maha rahman, maha rahim, maha pemberi rezeki bagi seluruh hamba-hamba dan seluruh makhluknya. Ya Allah, pada hari ini kami bertempat di komplek Mawaridus Salam ini atas nama pondok-pondok pesantren se-Sumatera Utara akan segera melakukan groundbreaking, peletakan batu pertama, pembangunan dapur umum pertama, program makan gizi gratis secara nasional. Ya Allah, berkahilah acara ini, sukseskanlah dan berkahilah program ini, dan berkahilah serta sejahterakanlah orang-orang yang terlibat dengan baik dan ikhlas membesarkan, mensukseskan program-program ini. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami, jadikanlah amal-amal soleh kami, amal-amal soleh para pemimpin kami menjadi sebab Engkau merahmati kami dan mereka, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.